mereka tetap, kan mereka pakai nama-nama yang indah. Kearifan lokal, wisata religi, indah namanya. Dan memang di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa setan memberikan hiasan-hiasan yang indah. Wa zayyanahu syaitan, malum. Setan menghiasi amal-amal mereka. Tapi dakwah nggak boleh berhenti, tetap aja dakwah yang hak ini. Sebab syirik ini yang paling besar merusak dakwah ini. Tauhid. Justru dakwah itu yang paling penting, dakwah apa? Tauhid, tauhid, tauhid. Gitu. Jangan yang lain. Dakwah. Ini dakwah ini udah banyak yang menyimpang. Udah menyimpang dari mana salaf dakwah yang ada sekarang ini. Maksudnya antum terus dakwah. Semuanya dari salaf dakwah tauhid. Larang orang berbuat syirik. Gitu. Dan gak boleh berhenti sampai diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti yang lain nggak dakwahkan. Tetap kita bahas tentang masalah wudu, masalah sholat, masalah muamalah, tetap dibahas. Tapi yang paling pokok, siang malam kita dakwahkan dakwah tauhid. Antum lihat lagi di halaman yang tadi, berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah, antum perhatikan, berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwaan dan simbol islah perbaikan, namun tidak memfokuskan perhatian dan tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhan dari pokok yang sangat penting. Sebagaimana perbuatan orang-orang itu telah menghabiskan umur mereka dengan memperbaiki muamalah antar manusia, namun muamalah mereka terhadap Allah atau akidah mereka terhadap Allah menyimpang jauh dari petunjuk salafus saleh. Sama halnya dengan mereka yang telah menghabiskan umurnya dalam upaya menempati dan menduduki sistem pemerintahan dengan harapan akan mampu mengadakan perbaikan pada manusia melalui jalur tersebut, atau dengan mengerjakan berbagai kegiatan politik untuk mengejar dan meraih kekuasaan. Namun demikian, mereka tidak menaruh perhatian untuk memperbaiki kerusakan akidah mereka dan kerusakan akidah orang-orang yang menjadi objek dakwah mereka. Ini ada nggak yang seperti ini? Yang aku salaf ada nggak? Ada. Lagi ditungguin sama dia tahun 2024. Mulai sekarang gencar nih. Gimana nih politik? Nggak ada, salaf nggak ada, dakwah politik nggak ada. Ini dakwah yang mereka ingin kejar ini dakwah hizbiyah, bukan dakwah salaf. Itu. Udah mulai bikin kelompok-kelompok deh. Untuk tahun 2000 berapa? 2024. Ini menyimpang nih dari manhaj salaf. Menyimpang dari manhaj salaf. Siapa aja yang berkoar-koar, siapa aja, jangan antum ikut mereka itu. Atau punya gelar doktor, profesor, antum jangan ikut. Kita nggak ada, politik nggak ada. Jadi kita sibuk dengan mendakwahkan umat ini agar mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sekarang saya mau tanya, umat Islam ini masih berbuat syirik atau tidak? Banyak. 1000 orang? 10.000? Jutaan. Sekarang umat Islam nih di Indonesia jutaan yang berbuat syirik. Apa kita mau diam aja? Kita harus, sekarang saya ambil contoh kesyirikan yang ada ya, tentang kubur-kubur yang dibangun, yang disembah. Ada nggak di Indonesia? Banyak, bertambah tahun bertambah. Bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, tapi orang fasik pun mereka datangi, dikeramatkan kuburnya. Fasik loh, yang nggak sholat sama sekali. Banyak. Di Indonesia banyak seperti itu. Belum lagi dukun-dukun, belum lagi sihir, belum lagi jimat-jimat. Yang lain kepercayaan-kepercayaan syirik banyak sekali di Indonesia. Nah sekarang itu mulai dipelihara itu. Dengan alasan macam-macam dipelihara. Tapi dakwah tetap dakwah. Dakwah tetap menasihati mereka tetap. Kan mereka pakai nama-nama yang indah. Kearifan lokal, wisata religi, indah namanya. Dan memang di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa setan memberikan hiasan-hiasan yang indah. Wa zayyanahu syaitan, malum. Setan menghiasi amal-amal mereka. Tapi dakwah nggak boleh berhenti, tetap aja dakwah yang hak ini. Sebab syirik ini yang paling
besar merusak dakwah ini. Yang paling besar merusak Islam, merusak diri manusia, merusak keluarga, masyarakat, dan bangsa ini dengan sebab syirik. Perhatikan tuh, syirik ini merusak. Dan akibatnya sangat besar, kesyirikan ini. Makanya harus terus kita mendakwakan dakwah tauhid ini. Karena peran dai-dai untuk mendakwakan dakwah tauhid ini harus terus. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, antum lihat di halaman 289. Halaman 289. Kata Ibnu Qayyim, tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Artinya kalau kita dakwah, pertama kali yang kita dakwakan tauhid. Berarti kita harus belajar tauhid. Kalau kunci dakwah para rasul itu tauhid, berarti kita harus belajar tauhid. Antum harus tamat tuh kitab tauhid. Paling enggak minimal 3 kali. Kalau bisa 10 kali tamatnya. Baca tuh kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baca juga syarahnya. Saya ada nulis syarah kitab tauhid. Antum baca. Supaya antum paham. Dan semakin antum baca, tambah iman antum. Tambah ilmu, tambah iman. Tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan di sini. Walaupun kondisi dan problematika umat berbeda-beda, namun tetap yang menjadi prioritas dalam dakwah adalah mengajak kepada tauhid. Sama saja halnya apakah problem mereka di bidang perekonomian sebagaimana dihadapi oleh kaum Madian, ataupun problem demoralisasi, kebobrokan moral seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Penulis tidak perlu lagi menyebutkan atau problem yang dihadapi mereka adalah krisis politik. Karena semua umat dan bangsa yang tersebut di atas belum diberlakukan pada mereka hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Cahaya dakwah tauhid yang diberkahi ini sekali-kali tidak boleh padam sesaat pun, hanya dengan berdalih kestabilan dan kemantapan tauhid pada hati manusia. Meskipun kesadaran dan sambutan umat terhadap tauhid telah mencapai kesempurnaan, namun demikian pasti terdapat kekurangan pada diri manusia. Kekurangan yang paling jelek adalah kekurangan dalam keikhlasan dan lenyapnya keyakinan tauhid. Oleh karena itu Nabi SAW tidak tinggal diam. Beliau SAW senantiasa menyebut kejelekan perbuatan syirik hingga pada hari terakhir kehidupan beliau di dunia ini. Padahal kondisi umat pada saat itu telah mencapai puncak kekuatannya dalam bertauhid kepada Rabbnya, dan mereka berada pada satu barisan. Untuk perhatikan, 5 hari Nabi SAW menjelang wafat. Ini kondisi 5 hari loh menjelang wafat Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya masajid. Mudah Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa yang Nabi sabdakan, yang berulang-ulang Nabi sabdakan sampai akhir ayat yang terbukti. Orang menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah, orang menjadikan kubur-kubur kiai, kubur ustadznya, kubur habis sebagai tempat apa? Sebagai tempat apa? Ibadah. Didatangi oleh orang. Ada nggak orang ziarah ke kubur Wali Songo? Banyak. Bukan satu bis, berbis-bis mereka datang pada waktu tertentu. Untuk apa mereka? Untuk berbuat syirik yang mereka namakan dengan nama-nama yang indah. Apa namanya? Tawassul. Memuliakan, mendoakan mereka. Mereka nggak mendoakan. Justru mereka datang untuk minta kepada penghuni kubur. Ini nyata di lapangan. Apa kita mau diam? Terus kita dakwakan meskipun kita dimusuhi. Karena kalau dia beragama, benar agamanya Islam, dan mereka punya akal, bagaimana orang mati kok datangin untuk diminta? Kalau ziarah kubur ada, perhatikan, ziarah kubur dianjurkan dalam Islam. Tujuan ziarah kubur, yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua mendoakan orang yang mati, penghuni kubur. Yang ketiga agar kita mengambil pelajaran bahwa kita pasti akan mati. Tapi kalau mereka datang, Anda bisa lihat. Apalagi sekarang dengan zaman medsos, orang bisa lihat tuh bagaimana dia sampai khusyuk depan kuburan, sampai nangis, sampai sujud depan kuburan. Kalau dulu mungkin orang, kata orang bohong. Sekarang orang bisa lihat langsung datang. Saya pernah lihat sendiri langsung, bukan kata orang lagi. Datang ke tempat kubur untuk pengen tahu. Saya pengen tahu. Bener orang nyembah kubur. Bukan kata orang, saya lihat sendiri nyembah kubur, sampai nangis, sampai sujud dia kepada kuburan. Ini syirkun akbar. Syirkun akbar. Dan bahayanya besar kalau dia syirkun akbar. Ya hapus seluruh amalnya.
Makanya saya sebutkan di sini, antum lihat nih tentang bahaya syirik. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan kalian berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Antum lihat dalam di buku ini di halaman 298. Di halaman